Ada lagi yang namanya board control, yaitu teknik yang dipakai untuk mengatur gerakan di atas papan selancar. Terus ada yang namanya dia harus bisa memutar papan selancar. Terus dia juga harus menguasai tipe-tipe ombak. Nah, teknik-teknik ini begitu dia menguasai ini, maka ketika ombak itu datang, dia akan bisa bermain di atas ombak itu. Nah, kalau kita nggak mengerti teknik ini, mungkin untuk berdiri di atas selancar aja sulit seperti itu, apalagi bermain mengikuti ombak. Nah, apa yang menjadi pelajaran rohaninya? Badai boleh ada di 2024. Gelombang besar boleh ada dan semua harus ada. Ya. Tetapi kita, anak-anak Tuhan, kita tidak boleh bodoh menghadapi tantangan, gelombang atau badai di tahun 2024 ini. Jadi kita harus seperti sepelan pecar itu tadi. Kalau kita mau bermain di atas ombak itu, ada hal-hal yang harus kita pelajari, ada hal-hal yang harus kita latih, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Kalau kita mau menaklukkan 2024 ini dengan segala persoalan pergumulannya, ada cara-cara yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Nah, ini yang harus kita tangkap. Dengan cara-cara Tuhanlah kita mampu menghadapi gelombang atau masalah apapun di tahun 2024 ini. Dengan cara Tuhan. Seperti peselancar itu dengan teknik-tekniknya. Nah, kita menghadapi situasi ini kalau kita memakai yang namanya teknik-teknik manusia, sistem dagang, sistem ini, ya buktinya banyak orang yang bangkrut. Ya, banyak orang yang bangkrut. Nah, disinilah ketangkasan kita, kelihayan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tahun ini banyak doa, banyak intim, banyak minta petunjuk Tuhan. Salah satu contoh Daud itu sering sebelum berperang, dia itu selalu bertanya sama Tuhan. Satu ketika menghadapi Filistin, Tuhan mengatakan, Daud maju. Maka Daud maju. Waktu Daud maju dengan pasukannya, maka Filistin dipukul mundur. Lalu Daud berkata, Tuhan menerobos seperti air, karena Tuhan memberikan kekuatan. Lalu di babak keduanya mau maju lagi berperang menghadapi pasukan yang sama. Daud doa lagi. Tuhan gimana? Apakah aku harus maju atau seperti apa? Tiba-tiba Tuhan menjawab katanya begini, jangan maju. Kamu harus melingkar, memutar ke belakang. Daud taat. Begitu Filistin dilihat di depan, dia atur pasukan, ada yang memutar, ada yang diam di sini. Nah, rupanya dengan strategi ini, ketika orang Filistin melihat ada pasukan Daud dari belakang, dia yang tadinya membuat pertahanan ke depan jadi kacau balau. Pertahanan harus dirubah. Dengan berubahnya pertahanan itu, dari belakang ada serangan, tiba-tiba di depan pasukan juga sudah ada, disuruh juga maju. Lalu dengan strategi ini Filistin dikalahkan. Nah, kira-kira ini bisa menjadi gambaran bagi kita menghadapi tahun ini. Anda mau dagang, Anda mau usaha, Anda mau apapun, jangan lupa selalu bertanya kepada Tuhan. Minta petunjuknya. Tapi aku nggak tahu gimana Tuhan itu bicara. Disinilah kita belajarlah mulai terus memuji menyembah. Pada akhirnya Tuhan sendiri yang akan memberi pengertian. Untuk kita mendengar suara Tuhan, mengenal Tuhan, tiap orang itu beda. Tapi bagaimana seseorang bisa mengenal Tuhan? Bukan karena kita, karena Tuhan sendiri yang memberi. Tuhan sendiri yang akan memberi. Bagian kita sebenarnya, Tuhan tolong aku, urapi aku.